Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya merekamnya di sore hari. Eh, Selamat datang di presentasi mungkin atau video dalam membahas soal presentasi saya yang berjudul ini geologi regional daerah Tambang Tinggi dan sekitarnya Serangun, Jambi. Jadi di sini akan membahas mengenai kondisi geologi regionalnya, kemudian eh, dari tinjauan tektonik, stratigrafi, struktur, dan kronologi yang saya coba sadur dari beberapa sumber. Saya Muhammad Zelandi, mungkin akan coba membahas mengenai ini, presentasinya, pendahuluan, kondisi tektonik, eh, stratigrafi regional, struktur geologi, dan geokronologi. Mungkin yang menonton ini tidak sebagai seorang geologi belum tahu apa itu tektonik shaping. Tektonik itu adalah uh, bentukan dari suatu bumi, lapisan bumi yang bergerak berada di atas sebuah mantel bumi. Nah, di situ terdapat batas-batas antara si kerak tadi, anggaplah seperti loyang, anggaplah seperti kerak nasi lah, atau apapun itu yang di bagian atas bergerak. Misalkan masak sup, zupa sup di atasnya itu adalah kerak bumi itu bergerak, nah itu seperti itu tektonik. Namanya adalah tektonik, pergerakan dinamika bentuk batas-batasnya itu disebut tektonik. Kemudian di sini ada stratigrafi regional, yaitu membahas mengenai stratigrafi atau urut-urutan pembentukan batuan. Itu istilahnya stratigrafi, yaitu urutan-urutan dari batuan-batuan penyusun bumi seperti itu. Tapi ini bersifat regional. Kemudian ada struktur geologi, itu membahas mengenai uh, batuan yang ketika kita tekan, dia akan memberikan perlakuan spesial, yaitu bisa rata, bisa melipat, atau bisa keduanya. Itu bentukan-bentukan ini akan berhubungan sama tektonik, namanya struktur, atau dia akan membentuk bentukan-bentukan tadi yang akan mengarrange suatu struktur geologi dan bentukan-bentukannya. Itu namanya struktur geologi, dan itu dibahas nanti di daerah penelitian atau daerah yang kita tinjau ini. Dan yang terakhir adalah geokronologi. Kronologi artinya urutan, geo bumi arti urutan-urutan pembentukan dari wilayah ini dalam kurun dalam dalam jangka waktu tertentu. Batuan misalkan batuan terbentuk pada waktu Pleistocene, batuan B yang di bawahnya terbentuk lebih tua, terbentuk di Pliocene dan sebagainya. Itu nanti setelah geologi. Mungkin teman-teman perlu yang belum nonton atau yang belum kan dari basic geologi atau belum tahu soal itu bisa membaca-baca soal artikelnya, banyak buku-buku itu yang bahas tentang geologi dasar, mudah dimengerti, sebenarnya banyak sekali, tapi teman-teman ya perlu basic untuk menjelaskan. Dan yang terakhir summary. Oke, ini pendahuluan. Jadi eh, Bukit Barisan. Jadi daerah penelitian ini sebenarnya ada di Bukit Barisan, yang mana Bukit Barisan ini punya range yang cukup panjang, di sini 1.500 km. Hutchinson 2014 menjelaskan itu, yang membatasi Australia Plate dengan Eurasian Plate. Jadi dianggap bahwa ibarat kita masak sup, plate atau kerak tadi itu adalah bagian paling atas dan itu yang bergerak. Ketika kita panaskan sup yang akan panas, dia akan bergolak, dia akan berputar dan dia akan menggerakkan. Nah itu pergerakan dinamismenya itu kita kenal sebagai plate tektonik, tektonik lempeng. Nah ini ada Indo Australia, mungkin kita semua sudah tahu Indonesia itu ada di 3 pertemuan lempeng. Ini Sumatera itu pertemuan dari Eurasia dan Indo Australia. Jadi kalau kita coba digambarkan di sini, Sumatera itu semua di Eurasia dan Samudra Hindia yang kita tulis ini adalah Indo Australia. Batasnya ada di sini. Batasnya itu disebut sebagai batas
sebagai zona subduksi. Batasnya itu tadi, batasnya disebut batas konvergen, bentukannya disebut subduksi. Konvergen itu adalah pertemuan, dan subduksi itu adalah pergerakan di mana batuan yang lebih mudah, lempeng, kerak yang paling mudah dalam hal ini benua, karena dia lebih berat massa jenisnya, itu menusuk ke darat. Kerak benua karena kerak samudra lebih berat, massa jenisnya 2,8. Nanti silakan cari sendiri. Kemudian ini adalah petunjuk bahwa ternyata daerah ini di Sarolangun ini itu punya kondisi geologi yang cukup menarik. Namun terlalu banyak yang berbicara di daerah-daerah Sumatera itu tentang sedimentary basin karena keperluan ekonomi, karena untuk migas, batu bara. Kemudian yang selanjutnya adalah daerah yang diteliti ini ternyata itu berada di Sarolangun dan itu punya keunikan yang akan dibahas secara geologi regional nanti. Dan tujuan dari presentasi ini bukan riset ya, presentasi itu adalah untuk menunjukkan kondisi geologi regional daerah yang akan diproyeksikan untuk studi ke depan. Ini untuk kondisi tektonik, mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Jadi di daerah penelitian itu dibagi dua kondisi tektonik, yaitu yang pertama ada Late Cretaceous atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum mungkin teman-teman perlu baca lagi apa itu Mesozoikum, dan yang selanjutnya adalah Kenozoikum. Untuk Mesozoikum itu pada Late Cretaceous, ini diproyeksikan ke yang sekarang, which is invalid sebenarnya karena Sumatera belum seperti ini, harusnya masih tegak lurus ya saya kira. Nah itu pada Mesozoikum atau pada Kapur akhir, daerah itu merupakan daerah strike slip. Meskipun di sini subduction dari Woyla itu ternyata merupakan bagian dari strike slip, dibuktikan dengan paper dari Barber 2005. Dan pada kapur awal itu terlihat bahwa daerah ini berada di daerah penelitian ini berada di busur magmatik ternyata. Dan ini daerah yang ada di cukup landai, daerah tepi pantai, mungkin pantai Jawa, pantai utara Jawa itu kurang lebih mirip dengan daerah Sumatera pada zaman dahulu, atau daerah ini. Ini versinya mengatakan ini strike slip atau mungkin inersi ya, mungkin ada bahasanya seperti itu. Tapi menurut saya ini masuk dalam sebuah strike movement, tapi karena regional jadi tidak terlihat sebagai danau. Nah ini Mesozoikum. Kemudian pada kapur akhir itu malah menjadi bagian belakang busur. Kenapa? Karena ini gunung. Ada gunung X ini yang dulu berada di daerah sini, itu bergerak ke sini, mengangkat daerah ini sehingga naik ke atas dan jadi daratan. Jadi dulu laut menjadi daratan. Itu ketika kapur dari Barber 2005. Kemudian di Kenozoikum, mungkin teman-teman yang belajar geologi sudah tahu bahwa dulu dianggap sebagai Sumatera Selatan itu basement. Cekungan Sumatera Selatan itu sebenarnya basement. Granit atau apapun itu, di sini kita simbolkan granit karena itu paling dominan. Pada fase pertama, menurut Firmansyah 2017 dalam modifikasi, ini membentuk cekungan, mematah ke bawah seperti ini. Terjadi ekstensi walaupun dia menekan, itu fase rotasi, itu akan ada ilmunya lebih lanjut, silakan baca. Kemudian di fase kedua, terjadi stagnasi dari pengendapan, dari tektonisme, menyebabkan dia terjadi pengendapan ke bawah. Pengendapan ini semakin tebal, ibarat kita menumpuk kasur, menumpuk batu lah, semakin ke atas semakin berat kan. Nah itu akan membuat turun cekungan tadi. Dan di fase ketiga pada Pliocene terjadi struktur dan diendapkan juga endapan vulkanik di atasnya. Itu di daerah situ. Ini di BISOP sendiri dibahas tentang lokasi daerah penelitian ada di sini. Ini struktur-strukturnya ternyata di sini ada sesar besar Tembesi Fault. Namun mungkin Tembesi Fault ini lebih ke basement atau batuan dasar dan tidak temukan di lapangan waktu itu. Kemudian di stratigrafi regional. Jadi di sini daerah penelitian saya itu ada dua jenis batuan di Indonesia, ada pratersier dan tersier. Pratersier ada batuan bernama
bernama grup Acerawas Peneta, tidak masuk di sini. Tapi grup Acerawas Peneta itu sangat terkenal sebagai batuan basement yang masih menunjukkan sedimenter. Dan masih sedikit yang meneliti itu karena semua akan banyak berbicara di sini. Perbarisan atau di daerah yang dikenal sebagai formasi Mengkarang. Geopark Merangin, nah itu di situ. Jadi formasi yang pertama yang ada di daerah penelitian yaitu di sini, formasi Asai itu berumur sebelum kapur. Jurassic Park tahu, nah itu Jurassic Park seperti itu. Nah itu uh, punya litologi ternyata batuan yang berupa metapasir, batu sabak, filit, batu lanau, terkersikan kemudian hornfels. Batu pasir kuarsa, sekis, dan genis. Di lapangan juga ditemukan kurang lebih sedemikian fasiesnya, litofasies ya. Kemudian Barber 2005 menjelaskan bahwa asa ini terbentuk pada terestrial, berupa sumber lain yang terendapkan pada foreland basin. Adanya peralihan dari endapan plastik ke karbonat. Ketika kita balikan ke yang tadi, akan ada korelasi. Kemudian peneta juga terendapkan merupakan endapan laut dangkal dengan adanya batu sabak, serpih, dan panau. Istilahnya flis kalau kata sedimentologis. Kemudian ada batuan berungu, itu formasi cekungan Sumatera Selatan. Di sini ada hiatus besar karena basin tak tektonik di sini. Ada ekstensi tektonik di sini. Muara ini air benakat yang terkenal sebagai reservoir dua hulu dijadikan reservoir. Muara ini menjadi sumber batu bara. Di sini juga ada batu bara, kasayan terkenal tuf dan aluvial endapan. Kemudian struktur geologi, jadi dulu struktur geologi pada awalnya memiliki sesar utamanya masih berarah barat laut tenggara di sini. Kemudian terjadi rotasi, arahnya mulai bergerak ke barat laut karena penting membahas arah karena itu nanti berhubungan ke sumber daya. Kemudian ada Miocene, Pleistocene di sini. Di Miocene itu terbentuk arahnya mulai rotasi besar-besaran. Lipatan sumbunya sudah mulai ke arah barat timur, tapi sesar utamanya itu bergerak ke sini, ke arah barat timur laut barat daya. Dan yang keempat, mulai menjadi tektonikal keras seperti sekarang. Barat laut, barat daya timur, tenggara barat laut ya. Di Pleistocene menjadi seperti sekarang. Ini contoh struktur geologi ya, ada lipatan, dan juga ada seperti ini. Metamorf juga sangat terkenal punya seperti ini, batuan metamorf, slab dan metasandstone perselingan, flis sedimen yang termetamorfosis membentuk foliasi yang melipat. Kemudian selanjutnya adalah geokronologi. Pada formasi asa yang kita jelaskan di awal berumur kapur tadi, pada berumur jura diendapkan, kemudian diendapkan menjadi memiliki kemiringan karena proses tektoniknya yang aktif mungkin pada saat itu, kemudian diendapkan secara tidak selaras karena ada erosional surface dan adanya uplift membuat formasi peneta terendapkan. Terjadi uplift lagi, uplift ini terus terjadi pengangkatan karena tadi subduction menyebabkan terjadinya subduction kemudian collision, pertemuan ke atas naik dan dia membentuk seperti ini. Lalu kemudian di sini formasi muara ini terendapkan di Pleistocene, di Miocene akhir, kemudian terjadi struktur geologi pada fase terakhir cekungan Sumatera Selatan tektonismenya. Tadi sudah dilihat, mungkin teman-teman bisa baca lagi di referensinya, membentuk lipatan sesar di daerah ini, dan yang terakhir adalah erosional. Nah, itu yang bisa kita lihat, pembentuk morfologi seperti ini terkontrol oleh erosi, namun kontrol utamanya adalah struktur geologi dan litologi. Ternyata geologi itu juga bisa menunjukkan kronologi time seperti ini. Untuk rangkumannya mungkin secara tektonik, daerah ini itu terbagi sama pada dua periode, yaitu Mesozoik dan Cenozoik yang dikontrol oleh subduction proses di bagian barat Sumatera. Kemudian stratigrafi yang terbagi atas stratigrafi tersier dan quarter, dan pratersier dan tersier, dan dominan sedimentary rock. Dibagi menjadi 4 tectonic pass dengan arah utama yang paling dominan adalah northwest southeast. Sejarah geologinya sebenarnya demikian. Dan
daerah ini juga merupakan transmisi area. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komentar di bawah atau menghubungi kontak yang ada di sini. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.